Iya. Tadi ada sambil dengerin Kak Kesia bicara, ada buat sedikit PowerPoint, jadi minta tolong untuk Hein tampilkan. Pertama terima kasih Kak Kesia, pastinya Iya Kak. ada rencana Tuhan ketika kita boleh ada dalam wadah ini. Kami sungguh terberkati untuk sharing-sharing dari Kak Kesia. Kiranya Tuhan terus pakai Kak Kesia untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin Kak, terima kasih Kak. Nah, Pak teman-teman, pertama kalau kita bicara tentang the power of unity, artinya the power itu tidak hanya kekuatan, tapi the power itu kuasa. Nah, sedangkan persatuan itu dari kata satu, persatuan, artinya tidak terpecah-pecah, tidak terkotak-kotak, tidak terpecah belah, tidak berkelompok. Nah, jadi ketika bicara persatuan, berarti itu berbicara tentang ikatan hati. Persatuan itu mengandaikan rasa. Contoh kecilnya gini, punya nggak kita rasa memiliki terhadap GP? Punya nggak kita rasa tanggung jawab bahwa GP ini adalah milik saya? Bahwa yang dilakukan ini adalah yang Tuhan percayakan juga buat saya. Nah, itu artinya persatuan itu bukan pikiran, walaupun akhirnya pikiran juga, tapi ikatannya lebih kepada ikatan hati, rasa memiliki. GP itu bukan punya William, Betul. GP itu bukan punya Hein, GP itu punya kita. Nah, kalau kita punya, pasti kita jaga. Sama kayak cewek, kalau kita punya cewek, kalau hati kita sudah terikat sama cewek, wah, kita bisa berikan segalanya sama dia, karena ada ikatan hati. Nah, ikatan hati itu, rasa memiliki GP itu yang mesti dikobarkan lagi. Punya nggak rasa memiliki? Itu yang pertama ketika bicara persatuan. Nah, selanjutnya kenapa saya harus mengusahakan persatuan? Nah, ini saya mengapresiasi Gerakan Pemuda, karena di hari Pancasila, hari lahirnya Pancasila, teman-teman bicara tentang persatuan itu luar biasa. Teman-teman punya ide yang cemerlang untuk buat tema ini. Karena ini juga yang diusahakan oleh WCC, Persatuan Gereja-Gereja Dunia. Sekarang sedang sibuk bicara tentang persatuan. Kenapa? Karena persatuan itu adalah perintah Tuhan sendiri. Nah, coba kita lihat slide-nya. Ada dalam Yohanes, dikatakan di situ, seperti aku bersatu dengan Bapa, demikianlah kita harus mengusahakan kesatuan. Nah, itulah kenapa penting untuk mengusahakan kesatuan. Sekarang gereja-gereja sibuk bicara tentang itu. Yang kedua, kenapa kita harus mengusahakan persatuan? Nah, itu adalah landasan teologisnya. Yang kedua, kalau ada ikatan rasa, persatuan itu kan ikatan rasa, memiliki rasa persaudaraan, rasa persahabatan, itu di dalam persatuan. Nah, kita katakan, di mana ada persaudaraan, di mana ada persatuan, di situ berkat Tuhan dikirimkan. Artinya ada kuasa Tuhan yang menyertai pelayanan. Percayalah, kalau GP Betania bersatu, apapun bisa kita lakukan bersama Tuhan. Ada kuasa yang menyertai. Itu kenapa pelayanan itu bukan lagi perorangan. Pelayanan itu punya kita semua. Nah, pertama rasa memiliki. Kedua, kita percaya bahwa dalam persatuan ada berkat yang Tuhan curahkan, ada kuasa yang Tuhan berikan. Itu kenapa harus kita mengusahakan persatuan. Nah, yang ketiga, bagaimana? Tadi pertama apa, kenapa, yang ketiga bagaimana kita mengusahakan persatuan. Pertama, kalau kita mau mengusahakan persatuan, pertama disadar bahwa saya ini rapuh. Kalau orang Jawa bilang begini, seapik-apik wong pasti ene-ele. Seele-ele wong pasti ene api. Sebagus-bagusnya William, sebaik-baiknya William, pasti ada buruknya. Seburuk-buruknya William, pasti ada baiknya. Itu namanya manusia itu terbatas, sehingga kita butuh orang lain.
Pertama itu dulu. Kita harus sadar bahwa kita rapuh, kita butuh orang lain. Itu pertama kali untuk kita mengusahakan persatuan. Yang kedua, kurangilah keakuan. Biar di balik layar, asal nama Tuhan itu dimuliakan nggak apa-apa. Saya salut sama Hen. Selama saya di Betania, saya paling salut, paling hormat sama Hendro. Kenapa? Karena biar di dia belakang layar, tapi dia lakukan pekerjaan Tuhan. Nggak penting namanya diet orang, tetapi pekerjaan Tuhan terlaksana. Beda aku, kurangilah keakuan. Kalau mau persatuan itu, yang terpenting nama Tuhan yang dimuliakan. Biar dari belakang. Nggak perlu, karena pelayanan itu, persatuan itu diandaikan kalau bukan lagi aku, tetapi dia. Kita, bukan lagi aku. Nah itu kalau kita mau sampai kepada persatuan. Ketiga, bagaimana kita bisa menghasilkan persatuan? Lihatlah orang lain dari segi positif. Kalau pikiran sudah negatif, orang mau ngomong apa kita nggak dengar. Orang sebaik apa idenya nggak kita dengar. Tapi kalau kita lihat dari positif, oh William itu orangnya memang begini, tapi hatinya baik sebetulnya. Kita bisa lebih mengerti dia. Oh, Anggita tuh orangnya memang begini, tapi dia sebetulnya ide-idenya cemerlang-cemerlang. Nah, kita lebih bisa mengerti dia. Ketika kita melihat orang lain dari sisi positif. Yang terakhir, biasakanlah mengapresiasi. Kalau ada hal baik dari orang lain, good, terima kasih, pengurus. Kalian hebat, luar biasa. Terima kasih, Hen. Kau memang pelayan Tuhan yang baik. Terima kasih Kak Kesia, kau sudah selalu jadi berkat. Biasakanlah mengapresiasi. Nah makanya tadi Kak Kesia bilang, kalau nggak bisa kasih jempol aja. Nah, itu udah apresiasi. Itu hal-hal bagaimana kita bisa membangun persatuan. Dari cara-cara itu. Biasakanlah lihat orang dari segi positif, biasakan mengapresiasi. Jangan menonjolkan keakuan. Mulai lihat orang dari segi baiknya, karena kita juga punya banyak kekurangan. Saya juga punya banyak kekurangan. Lalu, mengapa saya lebih melihat selumbar balok di mata orang daripada selumbar di mata orang daripada balok di mata saya? Artinya, ayo kita mulai dari hal yang positif lah. Mulai dari hal-hal yang baik lah. Nah, begitu kita bisa mencapai yang namanya persatuan. Nah, siapa yang harus mengusahakan persatuan? Kita semua. Mulai dari hal-hal yang tadi. Mulai dari, ya nggak apa-apa lah saya nggak terlihat. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Pelayanan ini bukan buat saya. Pelayanan ini kan buat Tuhan. Gitu. Tapi kalau dalam hati sudah mau dilihat orang, sudah susah. Pasti kalau ada orang lain yang lebih menonjol dari kita iri, kita cemburu, kita mau lebih dari dia. Saya harus kelihatan orang lah, karena saya yang buat ini kok. Nah itu sudah, pasti nggak bisa lagi ada persatuan. Nah di mana sekarang? Di mana persatuan itu harus dilakukan? Sebetulnya di mana saja, tetapi nggak usah jauh-jauh lah. Di gerakan pemuda saja dulu, di gerakan pemuda ini saja dulu. Nggak usah kita pikir dalam lingkup jemaat Betania, mau dalam lingkup sinodal, dalam lingkup Indonesia, terlalu luas. Kita mulai dari gerakan pemuda Betania. Kita usahakan bersama. Nah, kira-kira itu tadi yang saya contek dari uraiannya Kak Kesia. Jadi saya cuma mengulang saja sebetulnya. Itu teman-teman yang bisa saya diperjelas sih Kak, karena Kakak bikin poin-poin. Aku nggak sempat bikin poin karena lagi bikin mau bikin podcast juga Kakak Fikari sama pendeta Egla di Kalbar. Beliau di Kalbar. Jadi 2 hari ini juga beliau lagi ada sinyal. Nah kebetulan gitu tuh lagi mau nyiapin ini, terus dia bilang Kak Kesia lagi ada sinyal bagus nih di Kalbar, karena dia berdalam Kalbar mana ya? Regio yang paling atas lah gitu kan sinyalnya. Terus ya udah akhirnya telepon-teleponan, jadi nggak sempat bikin PowerPoint lah. Terus sama William juga
dia mau ngobrol banyak nggak jadi, lupa terus tiap malam. Terus dijelasin lagi sama kakak pakai PowerPoint, ini keren kak, mantep, makasih loh kak. Lebih teologis lagi dapetnya. Nanti kalau udah ada podcastannya, ntar aku share ke Betania juga ya. Iya, siap. Podcastannya Pendeta Egla. Oke deh. Siap. Oke, terima kasih Kakak Vikaris dan teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan seputar materi ini, bisa langsung japri Kak Kesya ya, Kak Kesya ya. Jadi boleh dong Kak, di luar Zoom boleh ini banget, kita boleh banget. bisa tanya-tanya gitu ya, sharing-sharing. Oke boleh, deh, aku kasih nomorku di itu ya. Di mana? Di chat for everyone tuh. Iya, teman-teman bisa lihat nomor handphone dari Kak Kesya. Oke. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Kesya yang sudah membagikan banyak hal tentang the power of unity ini. Jadi di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa the power of unity itu muncul ketika kita sama-sama bergerak. Bukan hanya 1-2 orang, tetapi kita semua. Kita harus punya rasa saling memiliki, meskipun kita berbeda, tantangan boleh ada, pendapat boleh ada, tetapi ya yakin dan percaya ketika kita bersama-sama, ketika kita bersatu atau unity itu sendiri tadi, pasti kita akan mencapai satu tujuan. Seperti itu yang dapat terima kasih sekali lagi buat Kak Kesya atas sama-sama semuanya. Iya, sama-sama loh. Iya, oke deh. Baiklah, sebelum kita Pak Ketua gimana nih Pak Ketua? Kita langsung ke nyanyian penutup. Iya. Sisa 5 menit. Iya, udah tinggal 5 menit soalnya. Ya, baiklah. Kita akan menutup sharing kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyi dari lagu penutup Jadikan Kami Satu. Mungkin saudari Cika Wabiser bisa pandu kita dalam nyanyian ini, dan nanti akan ditutup oleh Kak Kesya ya. Kak Kesya, mohon kesediaan dari Kak Kesya untuk menutup dalam doa. Cek. Iya. Ada? Dengeran? Oke. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari
jadikan kami satu. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih untuk refleksi sharing singkat kami pada malam hari ini ya Bapak. Biarlah kami sama-sama lebih mengerti apa tugas dan tanggung jawab kami untuk membuat pelayanan Gerakan Pemuda ini semakin bisa menjadi berkat buat banyak orang untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Kau juga mau memberkati kami baik pengurus maupun anggota dan jemaat GPIB Betania Makassar supaya kami dapat satu hati dalam masa-masa pandemik ini untuk tetap dapat bisa saling melengkapi, saling menguatkan satu dengan yang lain dalam menjalani hidup-hidup ke depan ini, khususnya Gerakan Pemuda Betania Makassar. Berilah kami kerendahan hati dan ketulusan untuk saling mendengarkan cerita satu dengan yang lain dan menguatkan satu dengan yang lain. Seperti lagu penutup kami pada malam hari ini, untuk kami tetap menjadi satu tubuh banyak anggota. Biarlah kami sama-sama saling melengkapi untuk dapat melayani ke depan dalam masa-masa sulit yang kami hadapi. Bukan untuk kemegahan nama kami masing-masing, tapi untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini ya Bapak. Terima kasih dan kami sangat bersyukur untuk hal-hal ini. Terima kasih Bapak, berkati kami semua dalam tidur malam kami malam hari ini dan kegiatan kami di esok hari. Semua ini kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Kak Kesia. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Foto dulu Kesia. nggak? Terima Foto kasih dulu nggak? teman-teman. Semua gitu kita foto dulu kali ya. Foto. Aldo Ogi dari tadi belum kelihatan nih Aldo Ogi. Iya nih. Teman-teman kurang dari 1 menit sudah mau habis. Cepat Iya makanya. Ayo mukanya dong.